Ngomongin soal ngayal, cowok mana yang gak pernah ngebayangin dapet pacar kaya, cantik, perhatian, dan pokoknya lengkap lah. Pokoknya semuanya sama dia. Apa cuma saya yang ngayal begitu ya? Alah, kon, sadar kon. Tapi percaya nggak percaya, obrolan soal ini ada kok. Dua laki-laki memang harus memprovide ya. Kayaknya gak ada salahnya kita ngayal bisa dapat spek di luar nalar kayak yang kita bayangin selama inilah. Tapi ada sebuah cerita soal khayalan itu tadi. Gimana jadinya jika kamu terjebak dalam situasi di mana kamu harus menyelesaikan suatu masalah dengan cewek idaman kamu selama ini. Cewek yang hampir gak mungkin, bahkan gak mungkin bisa kamu ajak ngobrol. Jangankan ngobrol, sekedar ngeliat fotonya aja muka kita kayak gak pantas. Nah, mari saya bawa ke sebuah kisah tentang pria beruntung. Pria paling menang banyak di antara banyak pria ngayal di luar sana. Jadi, begini ceritanya. Ben Cruping Kang Tui. Marganya kok susah banget ya. Oke, mari kita panggil saja Ben. Seorang mahasiswa semester 14 yang selalu bangun telat setiap hari. Selain nganggur di kosan, kegiatan Ben sebenarnya cuma dua. Main sama kucingnya dan menjadi tukang bersih-bersih. Atau ya menjadi OB di sebuah museum terkenal di Bangkok lah ya. Ya walau gajinya cuma bisa buat beli americano tiap hari, tapi Ben bersyukur karena punya majikan sultan yang baik dan juga cantik. Namanya Mesa. Please, jangan dibecandain. Ya meskipun gak bisa membelah laut juga ya, cuma Mesa ini bisa membelah hati Ben. Setiap kali Mesa tersenyum. Ben Cruping Kang Tui. Kok marganya susah banget ya? Oke, mari kita panggil saja Ben. Seorang mahasiswa semester 14 yang selalu bangun telat setiap hari. Selain nganggur di kosan, kegiatan Ben sebenarnya cuma dua. Main sama kucingnya, dia menjadi tukang bersih-bersih atau jadi OB lah di sebuah museum terkenal di Bangkok. Ya walau gajinya cuma bisa buat beli americano tiap hari, tapi Ben bersyukur karena punya majikan sultan yang baik dan juga cantik. Namanya Mesa. Please jangan dibercandain. Ya meskipun gak bisa membelah laut, tapi Mesa bisa membelah hati Ben. Setiap kali Mesa tersenyum. Kayaknya tadi udah yang ini ya. Ben Cruping Kang Tui. Lah ini baiklah, sepertinya ada yang salah dari kehidupan Ben. Jadi untuk itu kayaknya kita harus mencari apa yang salah di sini dan mari kita telisik lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi di kehidupannya? Bangun siang, rajin kok. Kucingnya juga ganteng, bikin kopi juga nggak pernah absen. Terus, apakah Ben salah di pekerjaannya? Tapi kalau dilihat-lihat, enggak juga lah. Buktinya Mesa masih sering ngasih bonus buat lemburan Ben. Terus, salah dia apa dong? Ya Allah, adegannya gini terus ya Allah. Oh, masalahnya ternyata ada di Mbak Mesa. Namun tunggu dulu, untuk tahu apa hubungannya muntahin patung terjebak dimensi waktu yang berulang sama solusi hidup Ben, mungkin kita harus kenalan dulu sama masa kecilnya Mesa. Lahir di keluarga bangsawan sejak kecil, tinggal di mansion mewah dan megah dan mempunyai segudang privilege ala Sultan Thailand. Itu sudah menjadi kesehariannya yang selalu membuat iri semua temannya termasuk saya. Bahkan hebatnya lagi, Mesa sudah tahu apa mimpinya ketika ia baru duduk di kelas 1 SD. ต่อโทด้านพันธารักษ์ที่ต่างประเทศแล้วชื่อบันดาลให้เมษาสมหวังด้วยค่ะ Boya sih ngotak, Mbak. Jadi polisi kayak, jadi PNS kayak, oh ini kok pengen punya museum, cowok. Namun, bukan tentang mimpinya yang penting. Tapi siapa yang bisa membuat semua mimpinya terkabul? Iya, dialah sosok itu. Mesa menyebutnya Dewa Pita Merah, seorang pelindung kepercayaan keluarga Mesa sejak ratusan tahun yang lalu. Dan benar saja, setelah ia rajin menaikkan permohonan, 17 tahun berikutnya atau di usianya yang ke-23, Mesa akhirnya berhasil meresmikan museum kakek buyutnya, yang ternyata adalah seorang pahlawan sebelum Thailand merdeka. Maka dari itu, tak hayal kalau semua orang di negeri Gajah Putih sangat antusias menanti pembukaan museum Mesa.
Tapi tepat di hari persiapan, Mesa tak sengaja menginjak sebuah sekrup yang pasti gara-gara Ben tidak menjaga kebersihan museumnya. Namun itu bukan masalah besar ketika di saat bersamaan muncul orang tua Mesa bersama para pembantunya. Mereka tentu sangat bangga karena akhirnya mimpi Mesa kecil bisa menjadi kenyataan. Bahkan orang tuanya sangat bangga karena Mesa bisa menata museumnya demi menyambut duta besar Cina esok hari. Namun Mesa menyangga dengan berkata kalau dia tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuan Ben. Mendengarnya, Ben pun hanya bisa tersenyum sambil berkata, ค่ายไอ้บวงเมื่อกี้ไง จริงค่ะ ประจำเลยนะ ขอบคุณ sebenarnya bukan hanya Ben sosok yang turut mengembangkan museumnya. Sebab masih ada Tool yang selalu menjadi support sistemnya. Hah? Tool? Oh iya cuk, namanya cuma 3 huruf cuk. Tool. Bener-bener Tool. Tool. Iya, dialah pria yang telah mencuri hati Mesa sejak mereka berada di SD yang sama. Seorang pilot senior yang rencananya akan segera menikahi Mesa minggu depan. Seakan mendapat berkat tiada tara, semua hal di hidupnya benar-benar terasa lengkap. Karir bagus, calon suami selevel, hingga ratusan karyawan setia yang sangat menghormatinya. Dan salah satu karyawan yang paling dekat dengannya adalah Ning. Sebenarnya Ning adalah teman masa kecilnya yang mengikuti jejak sang ibu sebagai pembantu keluarga Mesa. Sebagai teman dekatnya, Ning selalu membayangkan kalau saja dia bisa bertukar tempat dengan Mesa. Sehingga dia pun hanya bisa bertanya bagaimana rasanya memiliki hidup yang sempurna. Seolah merendah, Mesa pun tersenyum dan berkata, kalau hidupnya biasa aja. Nggak ada yang istimewa kok Ning. Sebab itu semua tergantung bagaimana kamu mengatur berkat dari Dewa Pita Merah. Bahkan seiring bertambah dewasa, Mesa justru merasa bahwa hidup penuh kebahagiaan adalah hal yang tidak realistis. Bukankah Ning juga tahu kalau setiap orang pasti pernah mengalami hari buruk dalam hidupnya? Terakhir, Mesa berkata kalau kehidupannya tidak jauh beda dari hidup Ning juga. Dan kalau soal berbicara kehidupan, sebenarnya Mesa tidak sepenuhnya salah. Karena ia memang tumbuh besar dengan semua kemewahan yang menurutnya biasa aja. Mulai dari yoga sebelum kerja, minum jus setiap hari, jogging Strava setiap pagi, sampai menyaksikan aktivitas warga di taman kota. Sampai dia pun tidak asing bertemu atau melihat, iya, pokoknya ini sesuatu yang biasa buat Mesa. ระวังน้องนะคะ ระวังโดนน้องค่ะ Beginilah hidup yang seharusnya Ning syukuri. Batin Mesa ketika melewati semua jalan di dekat museumnya. Hingga bukan hal yang istimewa lagi kalau setiap pagi ibunya pun selalu menanyakan kabarnya yang selalu baik-baik saja. Setiap hari adalah anugerah ketika siapapun bisa mensyukurinya. Persis seperti Mesa yang akhirnya hari itu sangat senang. Karena sebentar lagi akan kedatangan tamu kehormatan dari kedubes Cina. Beliau turut hadir untuk melihat koleksi utama kerajaan Cina kuno yang harganya bisa mencapai 500 miliar rupiah. Para asisten Mesa pun penasaran, memangnya seperti apa wujud artefak mahal itu? Dan kalian juga penasaran? Nah, kalau saya sih enggak karena udah lihat dan... tenang, orang miskin dilarang protes, sebab jangan menilai dari luarnya. Sekilas memang mirip daging tes kriuk, tapi aslinya batu ini bernama Sirisila, sebuah artefak peninggalan kerajaan Jinlin dari abad 12 Masehi. Akhirnya momen sakral ini pun benar-benar terjadi, sebab sang duta besar akhirnya bisa menyaksikan barang paling bersejarah dari leluhurnya secara langsung. Ia pun juga memuji keamanan Museum Mesa yang terkenal sangat ketat sehingga ia tidak perlu ragu dengan semua resiko yang akan datang. Maka selayaknya museum yang sangat steril, Mesa punya aturan yang melarang pengunjung membawa barang apapun ke dalam sini, termasuk semua jenis makanan dan minuman, apalagi kalau itu dibawa oleh anak kecil dan turis yang... Oh, turis kok gone kok es cekek piye to Riz. Tapi itu semua tidak lebih genting daripada kelakuan bocah kurang ajar yang tiba-tiba merusuh. Semula karyawannya tak bisa menghentikannya karena ia tidak bisa bahasa Perancis. Namun tenang, ada Mesa yang pernah S2 di Paris.
Dengan lembut, Mesa memberitahu baik-baik kalau ia tidak boleh menyentuh barang antik sembarangan. Karena semua barang di sini sangat mahal, terutama koleksi yang ada di... Perhatian semua orang jelas terarah kepada batu paling mahal yang kali ini pasti tidak selamat. Namun Mesa tak perlu khawatir sebab batunya ternyata tidak kenapa-napa. Hingga sebuah suara tiba-tiba mengubah segalanya. ของล้ำค่าคู่บ้านคู่ Kali ini tamatlah riwayat Museum Mesa. Karena apalagi yang bisa ia lakukan demi mengganti rugi batu Sirisila selain menjual museumnya kepada pemerintah Cina. Dan semuanya masih ditambah dengan beritanya yang sudah menyebar kemana-mana, yang langsung mematikan karirnya sebagai pemilik museum terbesar di Thailand. Ben yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf karena ia tidak becus menjaga batu itu. Tapi itu bukan salahnya, ucap Mesa dengan nada pasrah. Tidak butuh waktu lama, Tul akhirnya datang untuk menenangkan Mesa. Namun sebenarnya ada hal yang ingin ia sampaikan. Dan hal itu adalah... เราเลิกกันเถอะ Seperti badai yang datang silih berganti, sekarang giliran hubungan cintanya yang kandas. Dan ada apa, tanya Mesa? Apa salahnya sehingga Tul memutuskannya? Tak bisa menjelaskan banyak, Tul hanya bilang kalau ini bukan salah Mesa. Ini murni kesalahannya. Jadi, maaf dan terima kasih. Malam harinya, hati Mesa benar-benar patah. Ditemani Ben, ia bingung kenapa semuanya harus seperti ini. Kenapa karir dan cintanya harus hancur di waktu yang sama? Padahal ia sudah merencanakan pernikahannya dengan sangat matang, sampai bertanya pada dokter tentang gerakan seperti ini. ว่าท่าไหนเนี่ยได้ลูกสาวแล้วก็ท่าไหนได้ลูก Lul, nggak bahaya po? Stop. Saat ini tidak ada yang bisa mengerti Mesa selain Marimas Anggur dan juga Dewa Pita Merah. Maka sambil menyebut semua nama Tuhan, Mesa benar-benar berdoa agar semua kesialan ini tidak perlu menimpanya. Bahkan Mesa sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi selain memeluk dewa itu. Tetapi karena Ben ingin Mesa segera istirahat, maka yang terjadi justru... เมามากแล้วไปส่งเนี่ย Ya Allah, untung ini saya skip ya, nggak kuat saya ngeliatnya. Ya Allah, nonton dikit-dikit muntah terus toh. Iya, beginilah semuanya berawal. Sebuah kutukan waktu di mana Mesa tidak akan bisa keluar selama Mesa tidak tahu apa kesalahannya. Namun karena Mesa mengira kalau insiden kemarin hanyalah mimpi, maka ia merasa masih bisa memperbaiki semuanya. Hingga kali ini ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk itu, Mesa benar-benar memperhatikan keamanan batu mahalnya. Mulai dari melarang Ben terlalu dekat dengan Sirisila, membawa pentungan sambil menyambut duta besar, sampai langsung mengusir si anak nakal sebelum ia berulah lagi. Melihat itu, Ben dan semua orang bingung, mengapa Mesa malah mengusir pengunjungnya. Tapi Mesa menenangkan mereka dan berkata kalau ruangan ini harus benar-benar steril dari orang asing. Namun baru sebentar Mesa tersenyum, tiba-tiba ada masalah baru yang disebabkan turis miskin dengan koper anehnya. Sebab secara tak sengaja, koper itu malah bergerak sendiri setelah es cekeknya berulah. Hingga tanpa sengaja koper itu justru masuk dan menghancurkan koleksi berharganya sekali lagi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Mesa hanya bisa menenangkan sang duta besar, bahkan ia akan segera mengganti koleksinya. Hingga lagi-lagi, Mesa masih tak menyangka kalau tunangannya tiba-tiba datang di waktu yang sama seperti kemarin. Dan juga sekali lagi Mesa masih tak percaya kalau kenyataannya Tul masih saja memutuskannya persis seperti mimpi buruknya. Jadi, apakah ini semua adalah... ในวันที่ 8 เดือน 8 ครั้งที่ 3 Iya, benar. Semua kejadian buruknya bukanlah mimpi. Sebab buktinya, Mesa masih terbangun di tanggal 8 Agustus. Namun sekarang Mesa akan mencoba cara lain yang semoga bisa berhasil.
Dan rupanya Mesa begadang untuk pertama kali dalam hidupnya. Dan itu semua demi tidak terlelap dan menunggu sampai tanggal 9 dini hari. Dan hasilnya sukses besar. Iya, ia sangat senang karena berhasil melalui tanggal sial itu dan bisa jogging seperti biasa menjelang subuh. Namun Mesa merasa ada yang aneh saat ia tiba-tiba mendengar berita kematian seorang wanita bernama Lalita Patnon. Dan tepat ketika matahari mulai terbit, tiba-tiba เกิดอะไรขึ้นอะเมษาขอโอกาสอีกครั้งนะคะเมษา kali ini Mesa tahu apa yang harus ia lakukan untuk memutus rantai kesialan ini. Iya, caranya adalah dengan mengadakan upacara khusus demi merayu Dewa Pita Merah agar hidupnya kembali normal. Namun semuanya terasa sia-sia karena Mesa masih saja terjebak di pengulangan waktu yang tidak masuk akal ini. Maka ia pun terpaksa harus meminta bantuan seseorang. Dan bantuan itu ternyata adalah Ben. Iya, sebab ia percaya orang terakhir yang bisa menolongnya adalah Ben yang ada di kuil dewanya sebelum ia muntah dan terjebak seperti ini. Meski awalnya Ben bingung dan mengira atasannya gila, tapi ia akhirnya percaya setelah Mesa menceritakan semua kejadian hari ini dengan sangat tepat dan sangat rinci. Di warung pecel kesukaan Mesa, ia pun menceritakan semua kesialannya. Dan Ben pun akhirnya tahu kalau satu-satunya orang yang terjebak di pusaran waktu ini hanya Mesa. Namun masalahnya Ben juga bingung kesalahan apa yang harus Mesa perbaiki. Tapi itu tidak penting ucap Mesa, karena sekarang Ben harus membantunya agar batu itu tidak pecah dan ia bisa menikah dengan Tul. Baiklah, turis Paris sudah diusir, koper es cekek juga sudah diamankan, dan kali ini pasti artefak mahalnya takkan pecah lagi. Tapi sepertinya Mesa dan Ben terlalu cepat berpuas diri, sebab iya, Allah, aja gerakan bocil ini satu. Ya oke lah, mari kita lupakan dulu masalah batunya. Sebab Mesa harus meluluhkan hati pacarnya agar ia tidak jadi memutuskannya. Tapi, hasilnya sama. แต่เราเลิกกันเถอะ เปิดค่ะคือพรุ่งนี้ยังมีวันนี้เสมอค่ะ Berkali-kali mencoba tidak tumbang, tapi hasilnya masih sama saja sumbang. Sebab mau bagaimanapun mereka mencari segala cara tentang apa yang terjadi, entah kenapa, kesalahan ini tidak pernah selesai. Mengulang hari yang sama, terus, dan terus. Oke, sekarang gini aja. Mesa punya ide agar Tul tidak jadi memutuskannya. Iya, dengan helikopter pribadinya ini, Mesa akan pergi sejauh mungkin ke villa pribadinya di Sri Lanka, agar Tul tidak bisa menemuinya. Namun baru semalam ia bernafas lega, perasaannya tidak enak saat tiba-tiba sebuah pesawat parkir di belakang villanya. Sampai ada sebuah makhluk yang menyergapnya malam-malam, dan itu adalah kalau 1000 caranya masih tak bisa meluluhkan hati Tul, mungkin Dewa Pita Merah ingin menunjukkan sesuatu. Sebab tidak mungkin Tul tiba-tiba berubah secepat itu. Lagi pula, apa maksudnya Tul selalu menolaknya dan berkata kalau ini bukan salah Mesa? Maka cara terakhirnya adalah mendahului Tul sebelum ia datang ke museum. Dan benar saja, tepat di apartemen Tul, Mesa langsung mengungkapkan segala ketakutannya dan tidak mau putus darinya. Namun, ada yang tidak biasa dari pacarnya. Dan hal itu adalah bau parfumnya yang sangat berbeda. Lalu firasatnya ternyata benar, bahwa Tul telah menyembunyikan sesuatu, atau lebih tepatnya, menyembunyikan seseorang. Ulah gerakan pemula. อุ๊ยโดนจับได้แล้วอ่ะ Mungkin inilah takdirnya. Meski menyakitkan, setidaknya ia sudah tahu kenapa Tul tiba-tiba berubah. Saat ini tak ada yang bisa Mesa lakukan selain mengakhiri hubungannya lebih dulu. Namun Mesa tidak ingin terlalu memikirkannya lagi, karena ia harus memastikan keselamatan museumnya sebelum kesialannya terus berlanjut. Dan untungnya kali ini tak ada bahaya apapun yang akan mengancam batu berharganya. Akan tetapi ada satu masalah baru yang disebabkan oleh seekor tupai yang langsung membuat usahanya yang kesekian kali harus gagal lagi.
Mungkin awalnya hanya Mesa yang terjebak di semesta aneh ini. Namun sekarang ia paham kalau Ben adalah satu-satunya orang yang mengingat semua pengalamannya dan tetap membantunya sampai hari ini. Dan sekarang misi Mesa hanya satu, menyelamatkan museumnya. Sebab ia sudah sadar kalau seharusnya dari lama ia meninggalkan tukang selingkuh seperti Tul. Maka dari itu, sepertinya Ben tahu bagaimana Mesa bisa keluar dari masalahnya. Kuncinya hanya satu, Mesa harus menikmati waktunya. Mungkin maksud dewa itu ada benarnya, agar Mesa tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Mungkin dengan Mesa menikmati hidupnya, Mesa bisa terbebas dari siklus waktu yang melelahkan ini. Dan bersama Ben, akhirnya Mesa bisa melakukan semua mimpinya, tanpa takut akan kehilangan harga dirinya. Mulai dari liburan ke banyak negara, latihan sepak takraw sampai pro, makan semua menu tanpa takut gendut, sampai mentato dirinya seperti preman pasar Pabelan. พี่คะ เอาแบบนี้ค่ะ ไปที่เป็น Semua kebahagiaan ini tak akan bisa Mesa lakukan tanpa pertolongan Ben. Semua hal yang selama ini Mesa kira hanya mimpi biasa, ternyata sangat menyenangkan bila dijalani dengan orang yang tepat. Sore itu adalah sore yang tidak akan bisa Mesa lupakan. Karena seharian ini semua mimpi Mesa akhirnya bisa terpenuhi satu demi satu. Baiklah, karena Ben sudah membuatnya bahagia, sekarang gantian Mesa yang akan memenuhi apapun keinginan Ben. Tetapi keinginan Ben sudah lama terkabul, ucapnya dengan polos. Dan keinginan itu adalah menghabiskan waktu bersama Mesa. Dan itu sudah sangat cukup untuk membuatnya bahagia. Bahkan jika ia bisa terjebak di sini selamanya bersama Mesa, mungkin Ben rela menukar semua mimpinya demi hal mustahil ini. Hingga tiba-tiba Tul merusak bayangan indahnya dengan seenaknya menuduh Mesa yang selingkuh. Kenapa Mesa mau-maunya selingkuh dengan tukang sapu seperti Ben? Namun Mesa pun segera menenangkan Ben, karena ia ingin membalaskan dendamnya dengan... Setelah mengakhiri hubungannya dengan pilot murahan itu, Mesa akhirnya bisa menyadari setiap momen kecil dalam hidupnya. Dan rasanya sekarang, ia rindu bisa kembali ke hari-hari biasanya. Ketika ia masih punya kesempatan, melihat para pengunjung yang sangat bahagia bisa berkunjung ke museumnya. Melihat Mesa mulai berubah, Ben akhirnya yakin akan menceritakan sesuatu tentang dirinya. Sebenarnya, Ben sangat ingin lulus tepat waktu, hingga tidak usah merepotkan orang tuanya terus-terusan. Dan Ben juga bisa ingin bekerja di kantor elit seperti teman-temannya. Tetapi, Ben sengaja menundanya. Iya, Ben sengaja menunda kuliahnya dan bekerja di Museum Mesa, karena ia ingin membantu Mesa melihat lagi siapa dirinya lebih dari orang lain melihat Mesa. Mungkin semua orang hanya menganggap Mesa anak manja, beserta semua keistimewaan yang begitu mudah ia dapatkan. Namun Ben tahu kalau Mesa mendapatkan semuanya karena ia mampu dan ia bisa mewujudkannya. Sebab sekalipun Mesa diberi kesempatan dan harta sebanyak itu, semuanya akan jadi biasa saja kalau Mesa tidak bisa menggunakannya dengan baik. Mungkin inilah yang membedakan Ben dari Tul. Jika Tul hanya melihat Mesa dan mau menjadi pacarnya karena Mesa anak orang kaya, maka tidak begitu dengan Ben. Mesa akhirnya menyadari kalau Ben bisa memandangnya dengan cara yang benar. Dengan cara dan pola pikir yang dewasa. Dan mungkin Mesa akan sangat senang kalau Ben nantinya bisa jadi lebih baik dari hari ini. Tapi untuk sekarang, Mesa hanya ingin terus ada di sampingnya, sampai nasib baik menghampiri hidupnya lagi. Dan jika Mesa tidak mengalami semua kejadian ini, mungkin ia tidak akan pernah tahu kalau ada orang yang diam-diam telah mengubah Mesa menjadi wanita yang lebih baik dari hari ke hari. Dan rasanya Mesa hanya ingin waktu berhenti sejenak di sini, di mana ia merasakan kenyamanan yang nyata, manis, dan tidak pura-pura. Tak mau terbuai waktu, keesokan harinya Mesa kembali mencari jalan keluar agar ia bisa menyelamatkan museumnya. Mesa heran mengapa ia masih tidak kunjung berhasil meskipun ia sudah mencoba segala cara. Apalagi yang kurang kalau maksud dewa adalah menjodohkannya dengan Ben. Ataukah Mesa harus melakukan hal lain untuk membahagiakan Ben? Maka jika itu yang harus ia lakukan, Mesa tak peduli asal dirinya bisa bebas. Sampai akhirnya Mesa berani bertanya, apakah nanti malam Ben sibuk?
apakah Mesa boleh menginap di kosnya. Ben yang bingung pun hanya bisa mengiyakannya. Ben yang baru selesai mandi tak pernah membayangkan kalau Mesa tiba-tiba telah menyulap kos murahnya jadi ruangan penuh bunga dan suasana romantis seperti ini. Ben yang belum pernah dibuat senyaman ini masih tak mengerti apa tujuan Mesa. Hingga akhirnya Mesa pun berkata jujur. Ini adalah maksud Dewa Pita Merah, Ben. Setelah putus dari itu, tak sengaja terjebak bersamamu sampai tumbuh perasaan cinta yang alami. Mungkin Dewa ingin kita melabuhkan cinta lebih jauh dari ini. Jadi, apakah kau mau melakukan ini? และดูทำตัวเข้า Benar-benar malam yang indah, alias malam yang syahdu, hangat, sekaligus melegakan. Di momen manis ini, Mesa bertanya, kenapa Ben tidak segera tidur? Dan Ben pun hanya bilang, kalau ia tidak mau Mesa lenyap ketika ia bangun esok pagi. Ben tidak mau kehilangan Mesa di hadapan waktu dan takdir. Namun Ben tak perlu khawatir, sebab ketakutannya takkan jadi kenyataan. Sebab Mesa yakin, kalau inilah tujuan Dewa menyatukan mereka berdua. Mari pejamkan matamu, seakan yang abadi tak pernah kembali jadi hal yang percuma. Mesa tak pernah menyangka bahwa kebahagiaannya akan hancur semudah ini. Apa yang salah dari caranya bahagia? Apakah Dewa Pita Merah sengaja mempermainkannya? Maka untuk kali ini, Mesa sudah tak bisa tinggal diam. Tak menunggu waktu lama, Mesa pun segera membuat perhitungan dengan dewa palsu di kuil itu. Ben yang tidak tahu apa-apa dan ingin menenangkannya malah disalahkan oleh Mesa. Ben tak perlu menolongnya lagi, sebab semuanya percuma. Walau mereka sudah tidur bersama, kenapa Mesa tidak bisa keluar dari masalahnya? Ben yang sadar kalau Mesa hanya memanfaatkannya langsung bertanya, kenapa Mesa tidak jujur dari awal? Apakah Ben tidak layak untuknya? Dan Mesa menjawab, iya. Kau tidak layak untukku, Ben. Jika Ben ingin tahu, Mesa tidak pernah mau ditakdirkan bersama pria rendahan dan miskin sepertinya. Kamu hanya tukang sapu. Jika ia tahu maksud semesta tidak seremeh ini, mungkin Mesa takkan mau terjebak di dunia statis ini dengannya. Maka saat ini Mesa benar-benar akan menyudahi semuanya. Mesa. เราเลิกกันเถอะ Mesa sudah muak dengan permainan semesta. Kalau semua kekalahan adalah takdirnya, maka Mesa akan menerimanya, agar ia bisa segera kembali ke dunia nyata. Tapi tidak dengan Ben, yang tidak ingin Mesa berubah. Ben yakin kalau caranya bebas tidak harus seperti ini. Dengan penuh emosi Mesa berkata, kalau pertolongan Ben tidak akan mengubah apapun. Bukankah harinya akan terus berulang? Dan lagi, semua orang tentu tidak akan mengingatnya, bukan? Tapi aku akan mengingatnya. Ucap Ben dengan serius. Meskipun Mesa telah menyakitinya, Ben tahu kalau Mesa hanya kecewa dengan dirinya sendiri yang egois. Maka saat ini, jangan sampai Mesa mengecewakan semua orang. Dan jika ini adalah pilihannya, semoga Mesa bisa bahagia. Setelah memikirkan ulang perkataan Ben, Mesa justru merasa kalau Ben terlalu baik untuknya. Bahkan sudah tak ada yang bisa Mesa lakukan selain pergi dari dunia ini, agar tak ada orang lain lagi yang kecewa dengannya. Namun dikala sudah menyerah, tiba-tiba ibunya menelpon, dan otomatis langsung menyadarkannya. Di panggilan itu, sang ibu sudah tak peduli dengan kesalahannya, karena bukan itu yang penting. Sebab, mendengar kabar dari anaknya lah yang ingin ibunya dengar. Jika Mesa sadar, pertanyaan apa kabar darinya setiap pagi, itu bukanlah sekedar kata-kata biasa. Lebih dari itu, ibunya hanya ingin mendengar suara anaknya setiap hari. Ia juga hanya ingin tahu, apakah putrinya makan teratur? Apakah harinya sungguh-sungguh baik? Apakah tidurnya nyenyak? Dan apakah Mesa bahagia dengan hidupnya? Air mata Mesa sudah tak bisa ia tahan lagi.
Bahkan untuk sekedar minta maaf pun, Mesa tidak sanggup. Namun di akhir teleponnya, Mesa berjanji bahwa jika ia diberi kesempatan sehari lagi, maka ia akan menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh. Agar Mesa tahu untuk siapa saja ia berguna. Serta agar Mesa lebih mengerti bagaimana seharusnya ia mengucap syukur untuk semua anugerah yang telah ia terima selama ini. Jika sebelumnya Mesa tak pernah peduli dengan pemberian orang lain, maka tidak untuk hari ini. Maka ketika Ning bawakan 33 hadiah untuk peresmian museumnya, Mesa ingin mengeceknya satu persatu. Tetapi ketika Mesa tak sengaja menyentuh tangannya, Ning tiba-tiba kesakitan. Dan benar saja, tak hanya tangannya yang lebam, bahkan sekujur tubuhnya telah biasa menahan luka. Mesa pun akhirnya bertanya, apakah Ning masih bersama pacarnya yang kasar? Dan mengapa Ning tidak meninggalkannya? Tidak bisa, ucap Ning. Sebab ia hanya punya pacarnya setelah kedua orang tuanya meninggal. Mendengarnya, Mesa minta maaf. Karena sebagai teman dekat, seharusnya ia menyadari ini dari lama. Sambil tersenyum, Ning kembali bertanya, apakah Mesa benar menganggapnya teman dekat? Dan Mesa pun juga membalasnya dengan senyum. Karena Ning tidak perlu meragukannya lagi. Dan tepat ketika Mesa mulai memperhatikan orang lain, dia menyadari bahwa semuanya bukanlah tentang dirinya. Maka inilah jawabannya. Ada yang tak beres dengan gambar lemari kaca museumnya. Dan apakah Mesa sadar kalau ada satu skrip yang hilang dari keamanannya? Untunglah mereka segera sadar. Sebab masalah inilah yang membuat batu siri sila itu hancur. Maka saat ini, Mesa harus segera bertindak. Namun perhatian Mesa tiba-tiba tertuju pada sebuah nama yang tak asing. Mesa lalu bertanya pada Ning, siapa Lalita Patnon yang menghadiahinya sepatu? Lalu Ning balik bertanya, bukankah ia adalah temannya? Jadi, dialah yang memberikan hadiah sepatu itu. Alias, nama asli Ning adalah Lalita Patnon. Seketika, Mesa langsung teringat dengan nama wanita yang dikabarkan melompat dari jembatan tempo lalu. Dan iya, sekaranglah baru ia sadari kalau dunia tidak bergerak hanya untuk memenuhi keinginannya. Mesa pun jadi sadar bahwa yang perlu ia tolong bukanlah karirnya, hidupnya, atau masa depannya seorang diri. Selama ini yang membutuhkan kesempatannya untuk terus hidup adalah Ning. Bahkan yang rusak dan yang harus ia perbaiki ternyata bukan batu mahal, apalagi hubungan cintanya, melainkan hidup Ning. Hidupnya yang ternyata sangat berat dan rasanya tak pernah punya kesempatan untuk jadi lebih baik sekalipun. Maka malam ini, setelah Ning melihat sendiri semua yang terjadi, semoga Mesa masih punya kesempatan untuk menyelamatkan hidup sahabatnya. Mesa harusnya sadar bahwa di balik harinya yang buruk, ternyata ada hidup orang lain yang harus hilang karena ketidakpeduliannya. Namun ketika ia akan menolong Ning, Mesa justru mencegahnya dengan cara yang keliru. Ning justru sangat kecewa setelah Mesa berkata kalau bukan hanya Ning yang punya masalah. Apakah Mesa tahu ada harapan yang hilang setiap kali Ning membandingkan dirinya dengan putri naif seperti Mesa? Apakah Mesa pernah mengatakan hal itu kepada dirinya sendiri? Dan apakah Mesa pernah membayangkan kalau yang ia punya hanya hari ini? Meski Mesa bisa mengatakan semua kebaikan itu karena ia punya segalanya, namun apakah Ning punya pilihan seperti Mesa? Sejenak Mesa hanya terdiam, dan dia pun meminta maaf. Tetapi, sebelum itu Ning harus turun, agar Mesa bisa menolongnya. Namun ketika Mesa ingin menariknya, yang terjadi justru sebaliknya. Saat ini, Mesa tak mau menyia-nyiakan kesempatannya untuk menolong Ning. Jadi ia pun segera meminta tolong Ben. Mesa ingin minta maaf atas perlakuan kasarnya yang egois. Sebab pada akhirnya, yang ternyata selalu ada untuknya hanyalah Ben. Tahu akan hal itu, Ben juga minta maaf dan ingin memperbaiki semuanya dari awal.
Tak perlu, kata Mesa. Sebab Ben telah menyelamatkannya. Lebih dari yang bisa Mesa hitung. Dan yang seharusnya mereka tolong adalah Ning. Mesa tak mau ketika mereka berdua bahagia, ada Ning yang harus menderita setiap hari. Mesa tak mau Ning sendirian, sebagai orang yang merasa tak pantas mendapat hidup yang lebih baik. Maka hari itu juga, Mesa pun segera memperbaiki semuanya satu demi satu. Bahkan setelah Mesa bisa memperbaiki kaca pelindungnya, ia pun tak ragu mengenalkan Ning sebagai sahabat baiknya kepada semua orang. Sehingga saat ini Mesa akhirnya paham mengapa Dewa Pita Merah sengaja menunjukkan semua ini. Dan tepat di kesempatan terakhirnya, Mesa ingin menolong Ning dengan cara yang benar. Jika selama ini Ning merasa sendirian, Mesa minta maaf. Ia minta maaf karena ia bukan teman yang baik. Namun jika ada satu hal yang bisa ia pahami, mungkin itu adalah penderitaan Ning yang selalu berjuang, tapi tidak pernah dilihat dan dihargai. Mesa paham kalau hidup Ning pasti tidak mudah. Mesa mengerti bagaimana rasanya mengulang mimpi buruk setiap hari, hingga rasanya sampai tak ada jalan keluar. Dan dengan lembut, Mesa hanya ingin Ning tahu bahwa Mesa bersyukur pernah mengenal Ning yang kuat dan juga pemberani. Walau rasanya berat, namun Ning harus tetap hidup dan mengerti kalau dirinya berharga. Mesa percaya kalau Ning pasti bisa melalui semua masalahnya. Sampai suatu hari nanti, Ning akan mengenang hari ini. Karena Ning pernah memutuskan untuk tidak menyerah semudah ini. Sebab selama masih ada Mesa, ia pastikan bahwa Ning tak akan menghadapi semuanya sendirian lagi. Namun ketika semuanya telah baik-baik saja, ada Tul yang tiba-tiba datang untuk memutuskannya di saat yang tidak tepat. Sebab bukannya menunggu mereka turun, tiba-tiba tidak seperti sebelumnya. Kali ini Mesa tak akan terlambat menolong Ning. Sebab diam-diam ia telah menyuruh Ben menyiapkan tim SAR untuk menyelamatkan Ning. Namun sepertinya waktu telah mengatakan sebaliknya. Karena meski mereka telah mencoba menolongnya, Ning tetap tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya tangis Mesa tiba-tiba berhenti setelah Ning ทำไมเรามาทันก่อนเขาโดด Seperti hari-hari sebelumnya, Mesa kembali terbangun di jam yang sama. Namun ketika ia memandang keluar, suara hujan tiba-tiba memberi tanda yang baru. Bahkan rangkulan dari Ben adalah jawaban yang sangat lama ia rindukan. Sebab ketika Mesa melihat tanggal berapa hari ini, ia sangat bahagia. Karena ia bisa kembali ke dunia nyata dengan seorang pria yang telah mengubahnya seperti hari ini. Hingga singkat cerita, setelah mereka resmi bertunangan, Ben akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2-nya di Paris, agar ia bisa menikahi Mesa dengan rasa bangga yang sama. Mungkin ini berat untuk mereka berdua. Namun, Ben tak mau mengulang masa lalunya yang tidak pernah jadi apa-apa. Lagi pula Ben bisa seberani ini juga karena Mesa. Mesa yang telah menyadarkannya tentang betapa hidup adalah urusan berjuang dan juga berkorban. Mendengar itu Mesa sangat bangga. Karena Ben mau mengubah dirinya jadi lebih baik untuk dirinya sendiri. Terlebih juga untuk masa depan mereka berdua. จะได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่วอกแวกค่ะ Setelah mengantar kekasihnya berangkat ke bandara, Mesa akhirnya bisa kembali ke museumnya untuk menyelesaikan beberapa hal. Pertama, Mesa sangat senang karena Ning bisa membuka pikirannya menjadi wanita mandiri yang berani melepaskan orang yang tidak baik untuk masa depannya. Seperti merasakan pertumbuhan yang sama, Ning ingin berterima kasih sebab dirinya bisa berubah setegas ini juga karena peran Mesa yang signifikan mengubah pola pikirnya. Kedua, ternyata giliran Tul yang menyadari kesalahannya. Namun meski sudah meminta maaf, Tul harus sadar bahwa kesempatan tidak akan datang untuk dia yang tidak pernah menghargai.
Jadi lebih baik Tul kembali menjadi pria yang lebih bertanggung jawab ke depannya. Tapi, maaf, kita putus. Dan terakhir, Mesa ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah menyadarkannya dengan semua pengalaman baik dan buruknya selama ini. Dan orang itu adalah Dewa Pita Merah. Dan sebelum ia pergi, ia hanya ingin Mesa sadar bahwa bukan beliau yang berhasil mengubahnya. Namun karena Mesa lah yang telah berani mendahulukan kepentingan orang lain melebihi dirinya sendiri. Peduli akan kepentingan orang di sekitarmu mungkin adalah hal yang jarang kamu sadari dampaknya. Mungkin tidak harus perhatian yang besar, bukan pula jasa yang terlalu tinggi untuk dilampaui. Melainkan melalui bentuk perhatian yang kecil, terkadang hidup seseorang bisa berubah tanpa kita sadari. Kebaikanmu kepada tukang ojek di jalan mungkin bukan hal yang besar. Kepedulianmu kepada adikmu yang butuh seragam baru mungkin juga bukan hal yang besar. Bahkan kata maaf, tolong dan terima kasihmu pada orang lain mungkin seperti hal yang sangat biasa. Namun jika kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka semua perhatian kecil itu niscaya akan mampu menggerakkan orang lain menjadi diri mereka yang baru. Maka jika kamu masih diberi kesempatan, lakukanlah semua kebaikanmu, perhatianmu, kasih sayangmu, seperti hari ini adalah kesempatan terakhirmu untuk membahagiakan mereka yang telah bersyukur telah mengenalmu. Saya Gogon dan segenap tim Putra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang, tengah kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.